feeling bermain. Ya syukur-syukur feelingnya tepat. Nyasar Itu sih nyasar sih ada pasti ya, aja ada ya. deh. Kulirang aku salah. Namanya juga feeling bro, kadang benar kadang salah kan. Jadi resiko emang. Ternyata lapangan bantengnya ditutup bro, nggak jadi kita ngobrol di situ. PSBB, lanjut di dalam mobil lagi. Sampai nyari tempat tetap sih. Tadi kita sampai mana ya om? Itu latihan fisiknya gimana tuh om? Biasanya? Ya, Jogging aja ya? Dulu masa-masa di tahun-tahun ini aku kan ikut klub lari. Jadi basicnya memang runner ya? lari jarak panjang. Maraton? Iya. Trail running khususnya kan ada yang Tektokan 100 kilo. Kalau dulu kan hanya lintas alam aja. Iya, lintas alam. Sangat istilahnya tektok om. Jadi Iya. Kebut gunung kan aku berapa kali. kebut gunung. Oh dulu istilahnya Iya, seperti kebut gunung. Dulu ada kebut Betul. gunung, betul ya. Kesian tuh gunung di kebun. Ungaran misal Universitas 17 Agustus Semarang gitu. Nah itu aku berapa kali juara tuh kalau. Tapi kan bergu bukan perorangan. Nah tidak bedanya kalau kita maraton misal sekian orang itu sebetulnya makin berat kan. Kalau 3 orang 4 orang kalau kondisinya nggak sama, rontok satu rontok lah hitungannya. Lebih mudah individu. Itu budgetnya bisa sampai 50 juta gitu om? Lebih? Kalau yang gunungnya makin banyak iya bisa. Terbesar berapa om yang Ya budgetnya? kalau kita bicara nih misal sewa mobil 2 bulan aja kan palingnya sudah 13 juta. Itu murah loh, 13 juta. Karena kenal dan si yang punya mobil sama driver senang jalan. Gitu. BBM. Penyeberangan kan itu harus sudah dihitung sama hitung per hari deh. Misal satu hari rata-rata kosnya 300 sampai 350 ribu itu harus masuk hitungan kan. Jadi kalau 30 hari ya kalikan aja itu. Belum masuk kawasan wisata. Jadi sehari rata-rata habis berapa? Budgetingnya itu? Makan paling banyak 300 ribu. Total sama transport segala macam? Hitungan per hari nggak? BBM tersendiri. Yang pasti jangan sampai meleset. Siapa yang mau nombok? Nggak ada. Kalau penyeberangan juga wajib kehitung fix pasti. Bagi teman-teman yang itu ya harus cari pengalaman dulu, bikin jam terbang aja dulu sendiri, perbanyak. Kalau bisa sih idenya ide gila ya, lebih gila lah dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, kalau Nggak boleh sama ya om. Nggak boleh. Kira-kira ide gilanya apa tuh om? Nah, nggak tahu. Belum nyampe. Ya, kalau dia memang inisiatif sendiri, nggak ada sponsor, dia cari uang, dia coba pecahkan waktunya sama rekor waktu kan, sama rekor waktu gunung. dipercepat ya. Itu dia. Berarti jam terbang dia udah sangat banyak, udah bisa begitu. Dan berani nggak jalan sendiri? Terkait dengan mitigasi itu om, kecelakaan misalkan gitu. Amit-amit ya di gunung Iya, gitu. Iya. Itu gimana om? Mikirin nggak sampai amit-amit ya kan? Iya. Itu kan bisa menimpa siapapun ya. Betul. Nggak cuman itu. Tapi yang tadi kembali ke tadi aku nggak dipikirin. Nah kalau yang itu baru nekat ya om. Iya. Nggak sampai ke situ, jadi terlalu pede kalau menurut aku sih. Kalau badai-badai gitu sering lah ya itu ya. Sering, tapi juga yang aku pernah tadi bilang juga, kita lihat gunungnya kan. Kalau seperti Semeru, Slamet, kalau cuacanya sangat buruk udah mundur dulu deh, udah tahan deh. Karena repot. Banding lah berapa lama dulu, masa sih cuacanya begitu terus. Ya, ketika cuaca buruk langsung dialihkan ke gunung lain om. Itu jadi kadang-kadang kan sudah ada stok gunung tuh. Jadi, udah ada listingnya ya. Iya. Ini kalau ini nggak bisa udah iya. switch
Tapi itu kan Sini. memerlukan waktu berapa kali dulu perjalanan kan, baru bisa improvisasi begitu. Terus kalau ada gunung-gunung baru Om, yang Om Willem juga belum pernah ke situ, Iya. literasinya dapat dari mana literaturnya? Dari penduduk informasi lokal di aja. bawah iya. Oh, jadi Terus pakai feeling. oke. Kan biasanya ya tinggal kembali ke kita nanyanya kan, detail nggak nanyanya, misal gimana Pak kira-kira di perjalanannya Itu simpangnya internet gimana? nggak kepake tuh ya? Nggak dipakai sama Om Willem ya? Enggak, Googling segala macam kayak. enggak, udah feeling aja deh, tinggal Susah bro. nanya Bayangin tuh. gitu. Nggak, bedanya misal aku yang tahun kemarin lah yang aku ke Batu Karu lah, Nah, lewat Pujungan itu aku baru naik lewat Pujungan, tinggal cari info feeling kode simpang mana nih lurus ke kanan ya feeling bermain ya, Ya. syukur feelingnya tepat. nyasarnya kok. Itu sih nyasar sih ada Pasti ya, aja ada aja. deh. Kelirang aku salah. Namanya juga feeling bro, Iya. kadang benar kadang salah kan. Jadi resiko emang. Ya kan belajar, Dari situ jadi tahu kan. dapat ilmunya selalu dari maraton ke maraton, selalu dapat pelajaran. Kalau nyasar paling lama berapa jam Om? Atau pernah sampai hitungan hari? Oh enggak, mana tadi kan jam terbangnya sudah ada kan, jadi hafal. Kacau, cuaca buruk kan, aduh gua tanpa nyerok ke kanan. Oh. Tapi inisiatifnya kembali ke atas, jangan coba-coba langsung potong kan, namanya ini kan melebar kan. Kembali dulu gini, udah bisa dipotong-potong. Itu waktu mau ke Arjuna tuh, dari Ulirang, aduh kacau, kebuang lagi waktu. Berapa jam waktu itu? Arjuna ke Lirang. Iya, enggak lama, paling 2 jam aku 2 sudah jam. turun, kembali lagi, potong, dapat. Nah kalau Argopuro ada yang waktu tahun, aku lupa tahunnya. Aku biasanya kan ada jalan potong tuh, jadi dia tidak lewat, anggaplah nggak lewat Cicantor, nggak lewat Cikasur. Jadi kalau pakai hektometer berdasarkan Pak Yono, itu di hektometer 61 ada jalan potong, jadi lewat Mahameru namanya. Potong langsung keluar sebelum Sabana Lonceng. Jalan-jalan potong itu kalau udah hafal harus hati-hati, karena itu jalan tradisional masyarakat lokal, sangat signifikan. Nah satu kali itu aku Hematnya tuh ya? iya, waktunya aku udah keburu Ini masuk. yang tembus kalau dari ini yang dari kalau Baderan lah. dari Baderan. Nah, naik Baderan, jadi belum sampai Cikasur udah belok kanan. Oke. Jadi langsung Tembusnya nanti langsung di 61 kanan, jadi sebelum Sekat Bakar nanti naik Jambangan, kan ada nama Jambangan juga kan, mulai melipir itu langsung kanan. Nah, Om, skill itu dapatnya pure dari pengalaman aja deh, Om. Iya, nggak Kalau- ikut pendidikan. Kalau tapi baca peta navigasi ke darat gitu, Om William Nggak bisa. paham nggak? Bisa? Nggak bisa? Nggak. Nggak bisa? Enggak, kan nggak belajar, nggak ikut Oke, grup-grup. oke. Ya karena feeling bermain, kalau bisa didukung sama navigasi makin lebih klop dong. Jadi kalau mana-mana nggak bawa peta tuh ya, Om? Enggak. Kompas tapi kompas bawa. Enggak juga. Streetball. Iya, kalau seandainya aku belajar gitu, wah lebih mapan itu mah. asik lagi ini, tinggal Iya. potong sono, Tembak sana, potong sana, tembak sini. Itu bisa 100 gunung 20 hari tuh. Wah, bukan. Bohong. Iya. Bisa tembak sana, tembak sini. Iya, man. Iya. Ajar sini. Ya tapi kalau fisik kan mendukung ya macan om dong. Tapi kalau survival gitu paham? Enggak juga. Aku nggak pernah belajar gitu. Nggak pernah aja? Iya. Oke. Kurang ajar. Kasihan deh. Dan lu gimana, Bro? Salah apa bener, Bro? Ya dari sisi siapalah terserah. Iya, yang terbaik sih, alangkah baiknya sih belajar. Nah tapi belajar itu juga ya tadi sama, harus perbanyak jam terbang. Ya kan yang di Menteng Raya juga kan banyak kan begitu-gitu.
Tapi emang guru terbaik itu pengalaman ya Om. Apa tuh kalau di akademisi itu kan sekarang ada kayak apa ya Om, pengakuan misalkan dia udah kerja lama di sekian tahun, iya. sekian lama di level ini, itu bisa diakui secara akademisi. Lupa gua namanya apa itu ya bro, istilahnya ya. Jadi misalkan dia SMA gitu, tapi di bidang itu dia bisa jadi udah staraf dokter atau profesor gitu, karena dia udah di bidang itu udah lama bener, udah hatam. Praktek lapangan langsung, buka materi lagi. Iya, ya risikonya lebih tinggi aja. Iya. Ketika itu lagi latihan ya, Om? Lagi Iya. apa? Persiapan untuk 75 gunung. 75 gunung, 75 hari. 75 hari. Persiapan untuk tadinya agenda itu di tahun 2020 ya. 2020. Terus ada musibah ya, bisa Iya. musibah ya, kecelakaan ya. Iya. Di situ Om William kena serangan Ya, stroke ya, tepatnya. stroke. Iya. Ya, aku berarti waktu itu sudah 10 kali ke Rau ya, naik turun nih. Misal naik Cemar Sewu turun Ceto, naik Ceto kembali lagi Cemar Sewu. Ya dengan pengertian ya hanya buat latihan aja. Buat Jadi latihan ya. aku di hari terakhir pada saat sebelum aku kena sakit stroke-nya itu, paginya aku udah trekking ke puncak lah, langsung tek-tek. Puasa kan, bulan puasa. Oh, bulan puasa gitu. Bulan puasa. Gejala-gejala tertentu deh. Nggak ada ya? Nggak. Iya, istilahnya indikasi apa, indikasi apa. Badan kondisi waktu itu bagus tetap ya, fit iya, ya? enak-enak aja. Ya mana tahu. Iya, iya. Kalau aku sih hanya pikir ya sudahlah, mungkin ini ya bentuk teguran aja, ya sudah. Bentuk teguran ya dari Tuhan ya. Iya. Istirahat dulu. Istirahat, Semoga suruh istirahat aja ya. begitu. Anda ini Om, ya semoga ya Iya. terkabul. Harapannya. Projectnya apa Om? Ketika kondisi Om William sekarang ini kan masih mati sebelah ya Om? Enggak. Udah bisa, udah pulih. Sudah pulih, Udah cuman pulih, iya. masih agak lemas Belum gitu aja. maksimal, Sebelah iya. kiri ya Om? Kiri, iya. Tetap ya perlahan-lahan dulu tes kondisi fisik gitu, seberapa kuat gitu. Jadi misal mau naik berapa gunung dulu, jadi bisa mengukur kan hitungannya sudah sampai sejauh mana nih kemampuannya. Tetap berjenjang. Untuk tahun ini ya, semoga 2022 harapannya ya Sudah pulih ya Om? sudah pulih, iya. Amin, Sudah amin. mulai bisa kembali ya ke track semula lah, maraton lagi. Karena tetap cita-cita tuh ada nanti. Itu aku ke belakang lagi. Kita sebetulnya harus kalau aku bukan malu lah, dalam arti kata dilangkahi lah, ada namanya orangnya aku lupa tuh. Orang dari Inggris. Iya, dia lebih menguasai gunung kita. Jadi ada di gunungbagging.com itu dia malah, kan aku tadinya ikutin dia baru berapa puluh lah. Aku tadinya mau coba melampaui pencapaian dia, sekarang nggak taunya udah 100 lebih. Dia udah nyampe? Iya, walaupun mungkin hanya sekali 2 kali di sini. Jadi dia buka ini sumbangan ya. Jadi orang yang nyumbang dia yang dari luar, misal $100 atau apa, namanya dimasukkan di website dia. Oke, terus dia jalan tuh dari situ ya, explore gitu ya. Iya, jadi dia dapat pengalaman terus. Sompret nih, nggak kejar. Mungkin itu kali Om konsep kedepannya Om. Om William mau begitu? Iya, mau melampaui pencapaian dia. Jadi ada target misal, wah ini nanti harus sekaligus 100 gunung lebih nih pukul. Jadi nanti mulai dari Sulawesinya berapa gunung, pokoknya bisa di atas 100 lebih deh targetnya. Termasuk tadi kan yang pulau-pulau gunung-gunung di Maluku atau apa kan harus didaki lah hitungannya. Model Gama Lama atau apa, itu dia mainnya di sana kebanyakan tuh. Sompret ya, di Sumbawa segala gunung-gunung yang
boleh dikatakan transportasinya susah, memerlukan dana besar, kita ketinggalan sama batu orang ya. Nama gunung-gunung tertentu aku taunya dari situ, dari malah situ, aku ambil ya, sama patokan gunung dia yang didatangi aku coba datangi. Ya aku bilang luar biasa lah. Om, kalau bawaan ketika pendakian maraton itu apa aja sih, terutama dari sisi apa, logistik, perlengkapan, atau ada apa aja sih Om ini Om? Praktis aja makanan yang dibawa, kebanyakan ya roti lah. Roti dalam pengertian ya, kan ini kebanyakan logistikanya untuk one day trip kan, kebanyakan. Kalau one day trip ya berarti hanya seperti sandwich, roti-roti sobek modelnya ya. Tetap kalau minumannya kebanyakan jus lah. Jus ya? Iya. Itu kayak coklat gitu, bawa gitu Om? Coklat wajib. Oh, coklat iya. wajib. Oke. Kalau dananya ada pasti buahnya buah anggur lah. Oh, buahnya buah anggur. Otomatis tuh, karena dia kan ada airnya juga kan, sebenarnya lumayan. Kalau untuk perlengkapan masak sama sekali nggak pernah bawa. Nggak pernah bawa ya memang? Iya, karena kan hanya pendekatan cepat lah gitu. Jadi isi depek itu apa aja Om? Logistik Sebenarnya itu? depeknya juga nggak depek begini, tetap ukuran paling nggak 24 liter. 24 liter? Karena tetap perlengkapan jaket atau apa, sleeping bag tetap bawa. Karena khawatirnya kan kalau kebetulan trekking malam ngantuk kan, bisa setiap saat bisa tidur. Center gitu tetap bawa lah ya, wajib iya, ya. Itu wajib. Logistik nggak macam-macam karena tidak ada makanan, jadi makanan siap saji aja hitungannya. Tadi saya dengar suka bawa ubi juga, ubi rebus. Kalau ada bawa spesial deh. Iya. Kalau yang panjang gitu mungkin aku naik sore atau apa kan, berarti kan bermalam kan, sampai besoknya itu bawa nasi bungkus atau itu pasti ada aman. Berarti dia punya rotinya kan, kalau tadinya sandwichnya hanya berapa bungkus didobel, karena berarti sempat bermalam kan kalau naik gitu. Karena kalau berharap besok pagi baru naik repot kan, lebih bagus sore ini juga sudah masuk, jadi ngirit waktu. Kalau besok pagi kan kerja keras lagi, mesti balap-balapan gitu. Oke, gitu bro, tipsnya tuh sedikit dari Om William. Jadi kalau pointersnya itu dari awal sampai akhir, kalau boleh saya simpulin ya Om, koreksi Om kalau salah. Pertama mungkin fisik ya Om. Fisik itu mutlak ya Om, harus wajib fit ya kondisinya. Terus manajemen waktunya, manajemen perjalanan itu juga penting ya. Perbanyak jam terbang ya, itu kan di situ kuncinya ya untuk mencapai target ya Om. Logistik itu perlengkapan ya Om, seminimal seefisien mungkin ya, bukan minimal ya, seefisien mungkin ya. Terus apalagi Om, udah ya sponsorship. Kalau sponsorship itu personal juga itu pendekatannya bro. Usahakan ya kalau bisa modal sendiri aja dulu lah. Ujuk-ujuk kita dapat sponsor ya sulit lah, kecuali tem sendiri bisa. Oke bro, gue rasa itu aja obrolan panjang lumayan nih. Semoga bermanfaat. Kalau tertarik dengan perjalanan Om William, kurang jelas silakan bisa dikontak, dan ada buku juga ya Om. Bukunya bisa dipesan juga ya Om. Capernya ya. Laporan perjalanannya. Nanti gue cantumin di link deskripsi ya. Oke bro, thank you ya. Makasih Om William ya. Sama-sama. Sampai ketemu.